Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Lirboyo Kediri merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia yang sampai saat ini masih eksis. Keberadaannya berkontribusi besar terhadap pendidikan di tanah air, ikut mencerdaskan anak bangsa, bahkan santri-santrinya kini tak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari mancanegara. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh Mbah Manap atau yang lebih populer dengan Kiai Haji Abdul Karim pada tahun 1910 Masehi. Di tahun ini Indonesia yang kala itu masih di bawah kolonial Belanda sudah 9 tahun terikat politik etis atau politik balas budi. Sampai datangnya Jepang pada tahun 1942. Mbah Manap merupakan sosok yang haus ilmu. Beliau lebih dari 23 tahun menghabiskan umurnya untuk menyerap ilmu dari Maha Guru Ulama Nusantara, yakni Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah itu, beliau juga mondok di Tebu Ireng, Jombang, yang diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, sahabatnya semasa nyantri di Bangkalan. Di balik ketekunan dan kehausan Mbah Manap pada ilmu, ada kisah menarik yang patut untuk direnungkan dan dijadikan pelajaran. Nah, berikut ini kisah barokah kain jarit. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengikuti video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Berdasarkan penuturan Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, Mbah Manap kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya saat umur 2 tahun. Seiring waktu kemudian ibunya menikah lagi, tetapi ayah tirinya tak sama dengan ayah kandungnya. Ayah yang dulu mengarahkan putra-putrinya untuk beribadah, untuk mengaji, tapi ayah yang kedua mengajak putra-putrinya hanya untuk bekerja saja. Sehingga ibunya sayang kalau anak-anaknya hanya disuruh bekerja saja. Sang ibu kemudian merelakan diri bekerja agar beban anak-anaknya berkurang. Ia lalu berdagang kecil-kecilan di pasar, yang hasilnya hanya cukup untuk makan keluarga sehari semalam. Ketika di pasar, suatu ketika sang ibu tertarik dengan jarit tulis, yakni kain yang dibatik menggunakan tangan. Karena ia merasa tak punya apa-apa, keinginan itu pun ditempuh dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Setelah sekitar 3 tahun, barulah tabungan itu cukup digunakan untuk membeli jarit yang diinginkannya. Lalu dibelilah jarit itu, dibawa pulang dan dipakai di hari raya Idul Fitri. Pada suatu waktu, saat pulang dari pasar, ia melewati rumah milik tetangganya. Di dalamnya si tetangga sedang menangis. Ia berhenti untuk mendengarkan, lalu diketuknya pintu rumah, dan ia disilahkan masuk. Terjadilah percakapan. "Kenapa kamu kok menangis?" "Aku semalam melahirkan anak. Aku hanya punya jarit satu. Kalau jarit itu kupakai, anakku kedinginan, tak berselimut. Tetapi kalau jarit itu kupakaikan untuk menyelimuti anak, aku yang kedinginan." Ibu dari Mbah Manap kecil pun meneteskan air mata. Ia berpikir sejenak, kemudian pulang.
Sampai di rumah, beliau membuka almari sederhana sambil melihat-lihat isinya. Ia mencari adakah pakaian yang layak diberikan kepada tetangganya itu. Ternyata yang pantas hanya jarit yang sudah lama ia inginkan dan butuh waktu sekitar 3 tahun untuk bisa membelinya. Ia pun nekat mengambil jarit itu dan dibawa pergi ke rumah tetangganya tadi. Sesampai di rumah tetangganya, barang berharga itu pun diserahkan. Ini Bu, pakailah. Adapun nanti jaritmu, pakaikanlah untuk bayimu. Yang diberi itu pun menangis bercucuran air matanya. Lalu ia berkata yang mengandung doa, Bu, semoga kamu dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat anakmu, karena aku sedang dalam keadaan susah karena anakku. Kok aku kau bahagiakan dengan pemberianmu? Aku bahagia karena anak. Semoga engkau dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anakmu. Jadi punya jarit yang sudah diinginkan semenjak 3 tahun, baru dipakai 2 atau 3 kali, sedang senang-senangnya ada tetangga yang susah dan membutuhkan, diambil dan diberikan. Menurut Kiai Aziz, keputusan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Berkah doa orang yang diberi jarit tadi, akhirnya beliau diberi putra yang haus, tekun, dan rajin dalam menuntut ilmu. Mbah Manap kecil kemudian mengembara mencari ilmu bertahun-tahun hingga dikenal dengan Mbah Manap atau Kiai Haji Abdul Karim yang mewariskan pesantren Lirboyo. Setelah Mbah Manap, kepemimpinan diteruskan oleh kedua menantunya, Kiai Haji Marjuki Dahlan dan Kiai Haji Mahrus Ali, lalu diteruskan oleh para zuriyahnya. Kini pesantren itu terus berkembang, memiliki 40.000 santri dari berbagai pelosok Nusantara, bahkan mancanegara. Ribuan alumninya tersebar di tengah-tengah masyarakat dan di berbagai perannya masing-masing. Di mana-mana ada Lirboyo, di mana-mana ada Mbah Manap, di mana-mana ada Mbah Marjuki, di mana-mana ada Mbah Mahrus. Dari senggot embermu mereka menimba, kata Gusmus dalam puisinya.